Sini. Nah. Ya. Tapi sebelum itu ada passwordnya. Sebelum kau jawab, passwordnya ada. Tolong kau jawab siapa namanya neneknya Dasat Latif. Sekarang pertanyaan, ayat pertama turun apa? Surat Al-Alaq. Apa ayatnya? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hadiah. Sudah, tidak usah jabat tangan. Beda rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Iya bos. Bismillah, alhamdulillah. Setelah kemarin kita kedatangan Irfan Hakim dan syuting di Al Jauhari 2 hari, hari ini datang lagi tamu mengunjungi Abah, dan ini adalah ustadz yang sedang paling viral di Indonesia. Hampir setengah penduduk Indonesia sudah mengenal siapa Ustadz Dasat Latif. Kenal kalian? Oh, yang ceramahnya khusus, banyak ilmunya, banyak humornya. Dan beliau sengaja datang dari Makassar. Bayangkan, beliau orang Makassar. Ada orang Makassar. Silakan, Ustaz. Ada Ustadz Fahmi Salim juga yang kemarin sudah kesini. Beliau guide-nya juga, karena biar tidak lama sambil silaturahmi lagi kepada kita. Alhamdulillah ada Ustadz Fahmi Salim juga. Jadi ada Kiai Dasat Latif, ada Kiai Fahmi Salim. Kalau beliau lulusan Al-Azhar, doktornya dari Mesir. Kalau beliau lulusan Malaysia, PhD, doktor juga sama. Jadi untuk tidak berpanjang kalam, kita sekarang ingin beliau memberikan motivasi pada kalian. Kalau kemarin Ustadz Fahmi memberikan motivasi, sekarang giliran Kiai Dasat memberi motivasi pada santri saya. Santri saya ini paling jauh dari Papua. Ada yang dari Makassar. Ada Makassar, ada? Saha? Tadi depan, duduknya di depan. Coba sini kaharep. Suruh ke depan dia, dari Makassar. Biar ngomong Makassar. Ada Makassar. Ada beleng-beleng. Nah, yang terkenal dengan ungkapan beleng-beleng ini beliau. Ada Ustadz, baik. Itu siap, nanti orang Makassar nanti ngobrol sama Ustadz Dasat jauh-jauh dari kesini, dari Makassar ke sini. Mudah-mudahan bisa. Jadi ini santri saya ini berbagai macam, dari Makassar, dari Kalimantan, ada dari Batam, ada yang dari Lampung, dari Palembang, dari Jambi, dan kebanyakan memang orang Jawa Barat, dari Garut asli. Sekitar Jawa Barat, Tangerang, Bekasi, Karawang, semuanya. Begitu Ustadz, dimohon untuk memberikan motivasi pada santri kami yang ada di Al Jauhari. Mudah-mudahan bermanfaat. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, teristimewa yang saya hormati, dua guru saya di tempat ini, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Dr. Fahmi Zalim, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya tamat SD di kampung, saya mau masuk pesantren. Kira-kira 15 km dari rumah saya, DDI Kabalangan. Pimpinannya waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalih almarhum. Besar itu pesantren. Tapi ketika saya menyampaikan hajat saya kepada bapak saya waktu itu, beliau katakan, saya tidak bisa sekolahkan kamu di pesantren. Pesantren kan waktu itu lebih mahal daripada sekolah umum. Pesantren harus bayar biaya pondok, asrama, uang makan, cuci pakaian dan lain sebagainya. Sementara sekolah umum cukup bayar OSIS, BP3, uang pramuka. Ya kurang lebih 2 kali lipat lah sekolah pesantren dari sekolah umum. Saya protes waktu itu. Saya bukan mau beli motor. Saya mau sekolah agama. Bapak saya bilang, saya tahu, tapi saya tidak bisa sekolahkan kamu. Saya ngadu kepada Allah, saya protes kepada Allah. Saya tamat SD. Kenapa orang tuaku miskin? Saya tidak terima. Saya alhamdulillah sejak SD rajin ke masjid. Akhirnya saya sekolah SMP. Yang lebih dekat dari rumah saya, 2 kilometer. Ya jalanlah dari rumah ke sekolah waktu itu. Tamat SMP, saya lupakan sudah untuk niat sekolah pesantren. Saya masuk SMA ke Makassar, merantau. Tamat SMA, saya kuliah di Unhas. Tamat SMA, bapak saya tidak mau kalau saya sekolah umum. Saya lulus di Sospol, sosial politik. Bapak saya bilang, apa itu sekolah politik? Sekolah itu kan tipu. Bapak saya kan almarhum tidak punya sekolah. Taunya politik itu tukang tipu. Apa kau sekolah politik? Saya tidak mau kau jadi tukang tipu. Saya kau mau sekolah ustaz. Karena waktu itu sudah mulai dikenal Zainuddin Nemsen. Saya daftarlah di IAIN Alauddin, Institut Agama Islam Negeri, yang sekarang menjadi UIN. Waktu itu saya tamatan SMA pasti kewalahan masuk di sekolah agama. Maka saya mengambil jurusan, niat saya mau masuk di jurusan pendidikan agama. Dengan niat jadi guru agama, fakultas tarbiyah kalau pendidikan agama. Takdir Allah, waktu itu belum pakai komputer orang daftar, pakai pensil. Yang saya lingkari peradilan agama. Jauh sekali itu kan, pendidikan agama dengan peradilan agama. Pendidikan agama di tarbiyah, peradilan agama di syariah. Lulus saya. Wah, kewalahan saya di dalam. Saya merahasiakan kuliah di Unhas, karena bapak saya tidak mau kalau saya sekolah di Unhas 3 semester. Saya rahasiakan kalau saya kuliah rangkap. Ketahuan juga, marah bapak saya. Mana bisa kau sekolah 2? 1 aja orang setengah mati. Apalagi 2 tempat kuliahmu. Tidak mungkin. Saya bilang, kasih saya waktu. Dengan izin Allah, bisa selesai dua-duanya. Selesai di Unhas, cepat. 3 tahun 8 bulan. Bahkan saya masuk golongan wisudawan terbaik. 3 tahun 8 bulan. Di IAIN saya selesai 7 tahun. Dengan IP 2,1. Dosen saya waktu itu, pembimbing saya namanya Ibu Nur Huda Nur. Yang pernah adik-adik dengar, mungkin barangkali adik-adik ini tidak dengar.
tahun 1997 kerusuhan etnis Cina di Makassar, itu anaknya beliau yang dibunuh. Nah, itu pembimbing skripsi saya. Dia bilang, capek sudah saya lihat mukamu. 7 tahun kuliah. Teman saya sudah pada selesai, saya masih babak belur. Saya sudah mau di DO waktu itu Pak Kiai. Sudah dikasih surat mau DO. Sama dekan saya namanya almarhum Profesor Dr. Basok Midong, ahli hadis. Mau dikasihlah saya surat DO. Masuklah saya di kamar dekan. Dilihat, Dasat Latif, bukan kamu yang selalu menulis di harian Fajar. Saya selalu menulis opini, rubrik opini. Saya, Ustadz, di situ tertulis penulis adalah mahasiswa pasca sarjana Unhas. Saya bilang, iya, saya pasca sarjana di Unhas sekarang S2. Bagaimana caranya? Nah, kau belum selesai. Saya bilang, saya sudah selesai di Unhas. Sebenarnya saya bukan goblok. Saya bilang gitu. Saya tidak selesai di sini bukan karena saya goblok, cuma karena waktu saya kurang. Karena saya kuliah juga di Unhas. Oh, dia terharu. Dikasihlah saya waktu untuk menyelesaikan mata kuliah yang tertinggal. Hampir 20 mata kuliah. Dikasih saya 4 bulan. Alhamdulillah selesai juga. Selesai S2. Ambil lagi S3. Diangkat jadi dosen. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Tanpa sekolah di pesantren. Bisa menjadi penceramah. Alhamdulillah. Meskipun tidak mondok. Bisa menjadi penceramah. Ya. Makanya adik-adik sekalian, setiap saya melihat adik-adik sekolah di pondok, saya terharu. Kalian harus bersyukur. Tidak semua orang diberi nikmat oleh Allah seperti kalian. Coba, jam berapa sekarang? Jam 5, hampir jam 5. Umur-umur seperti kalian semua, di kota, di luar, belum bangun. Masih tidur. Pun kalau mereka bangun, apa ngambil Quran? Apa ngambil zikir? Apa ingat Allah? Apa memuji Allah? Tidak, ngambil handphone. Chatting. Hai, bye. Beleng-beleng. Coba. Alhamdulillah. Kalian nanti selesai ini sarapan. Hakul yakin sarapanmu halal. Bukan hasil korupsi orang makan di sini. Bukan hasil sogok. Bukan hasil nipu. Halal 100% yang kalian makan. Coba. Sudah makan. Bercengkrama lagi sama teman. Mana ada temanmu di sini yang jahat? Temanmu di sini penghafal Quran. Temanmu di sini belajar agama. Bukankah 7 golongan di padang mahsyar kelak yang dilindungi oleh Allah, satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena sinetron. Bukan berpisah dan bertemu karena sepak bola. Bukan berpisah dan bertemu karena kampanye, tapi berpisah dan bertemu, berpisahnya karena Allah. Kalian semua lah ini. Tapi di pondok kan tidak enak Ustaz. Makan tempe, sate, sayur tempe. Masih mau tidur dibangunkan. Pak, pak, pak. Iya toh? Bang. Iya kan? Tapi jangan putus asa. Rhoma Irama berkata, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu kata lagu. Itu lagu saya waktu kecil. Ya toh? Sekarang lagunya anak-anak, putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa? Beleng-beleng. Ada lebih parah. Ibu-ibu di depan 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa dah hancur?
Kalau kita lagu-lagu kan, ya apa haram lagu? Tidak, tergantung lagunya. Kalau lagunya nasihat, ya bolehlah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Hai, enggak dia berani. Semua mati. Lagu-lagu seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu ya lagu-lagu jorok. Pulang-pulangku berbadan dua. Wih, hamil dia pulang. Nah, adik-adik sekalian, nah tentu sekolah agama Allah janjikan maqamam mahmuda, diangkat derajatnya, derajat di dunia, derajat di akhirat. Maka adik-adik sekalian, kalian harus bersyukur kepada Allah bisa mondok, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai sudah mondok makannya sate, apa itu, sayur tempe, tidurnya terbatas, nggak pernah pegang handphone, nggak pernah lihat cewek, dibatasi, lihat pun sedikit-sedikit saja. Iya kan? Iya toh? Kalau kalian sudah tidak serius pula sekolah, tidak menguasai kitab, lalu apa yang kalian mau banggakan ke luar nanti? Teman-temanmu di luar, oh dia enak tidurnya, dia ke mall, naik sepedaan, ya, bajunya enak yang dia mau pakai, makannya nyaman, meskipun nanti belum tentu masa depannya baik. Tapi paling tidak dia sudah nikmati kebebasan sebagai anak remaja. Tapi kalau kalian sudah di sini, di pondok sini, lalu keluar tidak menguasai kitab, waduh, orang akan jadikan contoh. Ngapain kau sekolah pesantren itu? 6 tahun sekolah di pesantren, pengangguran. Jadi angkat marwah ini pesantren. Saya anak santri, saya pemimpin masa depan, saya santri, saya pengusaha masa depan, saya santri, saya jadi ulama masa depan. Itu. Jangan kau remehkan dan berkecil hati jadi ulama. Alhamdulillah, saya bukan mutakabur ya. Saya bukan mutakabur di depan guru saya berdua ini. Ini hanya contoh dan motivasi buat kalian. Apa ukuran orang sukses sekarang? Ukuran orang sukses, banyak duitnya. Alhamdulillah, saya tidak kaya, tapi alhamdulillah saya punya kendaraan di kampung di Makassar. Ya, kira-kira yang saya tumpangi, saya pakai sekarang belum cukup 5 seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Dan bukan satu bos, beberapa biji. Ayo, dengan izin Allah. Pakai mewah, alhamdulillah. Saya bisa pakai cincin yang harga lebih 300 juta. Apa? Cincin bos. Ayo. Dengan izin Allah. Apalagi ukurannya? Apalagi ukuran orang bilang? Rumah, banyak rumah. Alhamdulillah, rumah saya banyak. Dengan izin Allah. Yang dulu ngontrak-ngontrak. Alhamdulillah, rumah saya banyak. Dengan izin Allah. Apalagi ukurannya? Orang sukses. Punya sekolah tinggi. Oh. Nama saya lengkap. Dr. Dasat Latif, SSOS, SAG, MSI, PSD. Banyak. Ini ada dokter dari Mesir. Dokter, cuma satu dokternya bos, saya 2. Dokter pula, PSD pula. Tahu dokter, kalau dokter itu dalam negeri, kalau PSD luar negeri. Apa? Ada orang dokter, 2 dokternya, belum tentu ustad. Ayo. Ada ustad, belum tentu 2 dokternya. Ayo. Ini Dasat Latif. Ayo. Mau bicara apa? Mau? Ayo. Mau bicara politik? Saya pernah mencalonkan diri, bukan mencalonkan saya yang calonkan, partai yang minta saya maju Pilwali Makassar 2014. 10 pasang calon, 10 pasang calon terbanyak di Indonesia. Kalah.
Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak kalah, belum tentu mereka lebih hebat dari saya. Cuma yang pilih dia lebih banyak. Tidak tahu kenapa, bisa jadi karena uang. Apalagi ukuran orang sukses. Banyak orang bilang sukses kalau punya pekerjaan. Alhamdulillah, saya dosen. Bukan pengangguran. Saya dosen. Diminta ketua program, saya minta sekretaris jurus, saya tidak mau. Saya bilang cukup. Apalagi urusan ukuran. Populer. Populer ukuran biasa, terkenal. Banyak penontonku, bos. Apa? Saya jalan, non muslim pun minta selfie. Selfie Ustaz. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz dalam hatiku. Bukan handphone yang kabur, mukamu yang kabur. Ayo. Apalagi ukurannya? Orang sukses. Alhamdulillah. Nah, bicara agama, saya Ustaz. Bicara dunia, saya punya. Itu resepnya apa? Satu, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan. Saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Ayat pertama turun siapa? Apa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ayat pertama turun. Ayo. Saya kasih hadiah. Ayat pertama turun. Ayo, berani. Kumaha damang. Ayat pertama turun. Ayo. Siapa? Sini nama. Sini. Ya. Tapi sebelum itu ada passwordnya. Sebelum kau jawab. Passwordnya ada. Tolong kau jawab siapa namanya neneknya Dasat Latif. Ini contoh. Kalian pemuda Islam jangan langsung menyerah. Ditanya, jawab saja. Benar salah urusan belakang. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ya, bapaknya Abdul Latif. Jawab saja, karena sebut saja sembarang. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Abdurrahman. Ini juga belum tentu dia tahu. Jawab saja, jangan langsung menyerah anak muda. Ya, berusaha dulu. Ya. Sekarang pertanyaan, ayat pertama turun apa? Surat Al-Alaq. Apa ayatnya? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Hadiah. Sudah, tidak usah jabat tangan. Beda rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Bos. Ayat pertama tadi perintah soal membaca. Nabi diperintahkan bukan Muhammad kau sholat, Muhammad bayar zakat, Muhammad haji, Muhammad sedekah. Tidak, tapi apa? Iqra. Sampai 2 kali diulang. Nabi kata saya tidak tahu membaca. Jibril berkata Iqra, baca 2 kali. Dan Allah katakan Iqra, baca apa saja. Allah tidak katakan Iqra kalamullah. Tidak. Iqra kitabullah. Tidak. Allah katakan Iqra, baca apa saja. Sinematografi kau baca, sosiologi kau baca, teknologi kau baca, antariksa kau baca, sosmed kau baca semua, baca. Ilmu pertanian, ilmu kehutanan, ilmu kelautan, ilmu antropologi, baca semua. Silahkan kau kuasai semua itu. Dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau pelajari semua itu untuk mengangkat nama Tuhanmu, membesarkan nama Tuhanmu. Maka pintu pertama meraih kesuksesan, baca, belajar. Maka harus belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam,
Kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini cewek-cewek yang di atas nih, yang cantik-cantik. Masya Allah. Calon-calon bidadari. Wih, ngeri. Dek, kalau kalian disuruh pilih antara handphone iPhone 12 512 giga, saya kasih kau handphone 12 dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Kitab. Pencitraan. Bohong. Pasti pilih apa? Handphone. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Imam, kalau kau dikasih harta dengan ilmu, pilih mana? Pikir Ali bin Abi Thalib menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kamu jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Kaleng kalau di sini. Ya, celengan ya. Kalau di Makassar bele-bele. Ada orang Makassar sini ada? Ada dari Sulawesi? Angkat tangan. Aduh. Neng. Oh, di atas ya. Hah? Bele-bele di gembok. Tahu gembok? Gembok. Sudah itu dimasukin lemari. Gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintunya. Paling besar. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, yang paling besar lagi. Berapa gemboknya? 5. Sampai di warkop, warung kopi, hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati kau jaga itu duit 5 juta? Iya toh? Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Coba tahu Insinyur Ridwan Kamil, Kang Emil, tahu? Tahu? Jadi gubernur, kemana-mana dikawal, ada polisi, ada polisinya, Satpol PP namanya, polisi setengah. Ya kan? Nggak ada senjatanya itu tuh. Senjatanya hanya tempatnya di sini, nggak ada isinya. Coba dikawal. Kenapa? Karena jadi gubernur. Kenapa jadi gubernur? Karena dia cerdas. Tidak mungkin jadi gubernur kalau dongok, beleng-beleng. Nggak mungkin. Ayo di pondok ini tunjukkan kita, guru kita dikawal, ada security. Untuk apa? Melindungi. Kenapa dilindungi? Karena punya ilmu. Harta kalian yang jaga, ilmu dia yang jaga kita. Kelebihan ilmu yang kedua. Ayo. Dengan ilmu dengan ilmu kau bisa dapat harta. Saya ulang. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampung saya dulu, waktu saya masih kuliah, Juragan Tambak, banyak empangnya. Tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Nek, ayo belajar membaca, bikin malu-malu. Masa sekarang tidak tahu membaca? Dia baca. Dibelikanlah buku yang besar-besar tulisannya dan besar gambarnya. Tulis membaca. PEP, tambah PEP, SO, PEPSO, DE, DEN, T, apa bacanya? Odol. Coba dia, itu beleng-beleng. Waktu saya pergi kampung, waktu itu belum ada namanya handphone, namanya wartel, warung telepon. Wah, masuklah dia di kamar bicara. Diambil nomor HP-nya anaknya, jangan, demi kantonnya, dia simpan di meja. Baru dia teriak, halo, ambokmu nak, halo bapakmu, halo bapakmu nak, halo. Dalam hati saya, bagaimana mau nyambung? Dia tidak pencet dulu nomornya.
Saya bilang, Haji pencet dulu Haji. Ayalah, dia bahasa Bugis. Pak guru nak pale, ajarlah saya ajar nah. Sudah saya pencet. Sudah itu, dia simpan itu gagang handphone. Yang untuk di mulut, dia simpan di telinganya. Yang untuk di telinga, disimpan mulutnya. Teriak, halo, enggak dia dengar lagi. Halo, saya bilang, Haji, terbalik Haji. Dia bilang lagi, loha. Astagfirullah, Haji bukan halonya, terbalik. Asya Allah, ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Coba, dengan harta, ada hartanya tapi goblok. Coba masalah. Dibawalah pergi makan di kota sama cucunya, dibawa makan restoran mewah, kan ada duitnya. Bawa makan restoran mewah. Selesai makan ditanya sama anaknya, Haji, magamo, tandre, bahasa Indonesia, bagaimana makanan? Enak enggak semua Pak? Enak semua nak, nikmat, luar biasa ini restoran. Dia bilang, wah bagus mereknya ini restoran ini. Satu aja saya tidak kusuka, setengah mati kutelan ketulan tidak mau masuk. Enggak mau masuk dia nak, enggak tahu apa itu. Dia bilang anaknya, yang mana Pak? Dia bilang itu yang tipis putih. Tisu dia bikin Pak. Hancur juga ini. Karena dia lihat orang selesai makan, dia telap-telap begini. Ternyata dia kira dimakan itu tisu. Ini karena dia goblok. Coba. Meskipun ada duit, tapi kalau dongok beleng-beleng, menderita hidup. Tapi dengan ilmu, kata Ali, kau bisa dapat harta. Contoh, dua guru kita di sini, Pak Kiai, terbang kemana-mana, gratis tiketnya. Siapa yang bayar? Panitia yang ngundang. Coba, saya, orang sekarang mahal tiket Ustadz, saya tidak pernah pusing soal tiket dan bisnis kelas. Siapa yang bayar? Panitia. Kalau kau tidak mau belikan tiket, tidak usah, saya tidak ke situ. Coba dibelikan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang maju Pak Eko. Maka itu ilmu mendapatkan duit. Maka adik-adik sekalian belajar kitab yang kalian disajikan. Kata yang ketiga, kata Imam Ali, ya, harta kau berikan orang berkurang, sementara ilmu kau berikan bertambah. Saya punya duit 5 juta, saya kasih teman saya 2 juta, berkurang nilainya menjadi 3 juta. Saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, tambah ilmu saya. Nih, adik-adik sekalian, hafal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Sudah hafal? Ih, mana Al-Fatihah saya ini? Hilang di kepala saya. Kok hilang? Mana Al-Fatihah? Nggak ada. Nambah kita punya ilmu. Maka adik-adik sekalian, belajar, dan belajar. Ungkapan kita dalam agama, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia dengan ilmu, menghendaki akhirat dengan ilmu, menghendaki dunia dan akhirat dengan ilmu. Diterjemahkanlah orang bule dengan bahasa mereka, knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling banyak, paling baik sepanjang masa. Itu penting adik sekalian, belajar. Orang yang punya ilmu pengetahuan, Allah angkat derajatnya ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Contoh, Kiai Jujun. Meskipun terlambat, kalau datang pasti di depan duduk. Pak Kiai, dulu Pak Kiai. Di depan meskipun terlambat. Kuenya beda dengan kue jamaah. Pak Kiai, 10 macam kuenya. Di belakang pisang goreng saja Pak. Itu Allah sudah angkat derajat. Maka belajar adik-adik sekalian. Belajar dan belajar. Allah angkat derajat. Maka kesempatan buat kalian yang mondok di sini, jadikan waktu-waktumu untuk baca.
lalap itu, makan itu kitab. Bukan dimakan itu maksudnya ya, tapi dibaca. Sampai tidur ngantuk, jadi ibadah. Ya, jelas? Satu. Dua, kalian mau sukses. Birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua. Ini banyak sekarang orang belajar agama. Setelah pulang belajar agama, dia sesat-sesatkan bapaknya. Sesat ini. Tidak ada orang baca doa setelah berjamaah. Ini sesat. Dari mana kau dapat ini? Saya bilang, kau yang dari mana belajar? Kau dijualkan sawah supaya kau pergi sekolah. Bapakmu kau bilang sesat. Kau yang dongo. Apa? Ada kan yang begitu? Adik-adik sekalian, setelah kau punya ilmumu, kau kuasai ilmumu, satu penyakit orang berilmu, sombong. Tidak ada gunanya ilmu setinggi langit, tidak ada gunanya ilmu berlapis-lapis, gelar banyak kalau kalian sombong. Karena salah satu pintu masuknya dari 4 pintu masuknya setan, kalau kita mau sombong 4 pintu masuknya. Satu diantaranya ilmu. Adakah ilmuwan sombong? Ustadz sombong? Ada. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ustadz sombong itu. Hanya dia yang mau benar. Semua salah. Kalau tidak cocok sama dia, salah, sesat, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia aja panitia hari kiamat. Dia mau tentukan ini surga, ini neraka. Kok neraka? Enggak. Banyak diantara kita. Orang tua kita maulidan, maulid. Dari nenek-nenek kita, dari kakek-kakek kita, maulid kasihan. Dia bawa ketan, bawa telur. Kalau orang di Bugis itu kalau maulid ada ketannya, warnanya kuning. Kenapa ketan? Kenapa bukan nasi? Ulama kita mengajarkan dulu, ulama Bugis. Ketan karena diharapkan kalian umatnya Nabi merapat bersatu seperti kuatnya ketan itu. Jangan seperti nasi bertabur. Kenapa warnanya kuning Ustadz? Kenapa tidak kasih putih? Diharapkan kalian menjadi warna kuning itu, warna kejayaan, kemakmuran, warna emas. Diharapkan kalian semua dicari orang, dibutuhkan orang. Mana ada orang tidak senang emas? Mungkin kenapa telur Ustadz? Kenapa bukan ikan? Karena kalian diharapkan menjadi bibit-bibit generasi yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Tuh. Nah, tiba-tiba datang dari luar negeri sekolah. Nabi tidak pernah maulid, sahabat tidak pernah maulid, tabi'in tidak pernah maulid. Saya bilang, ya ngapain mereka maulid? Mereka tahu sejarah Nabi, mereka hidup sesama dengan Nabi. Jadi untuk apa diceritakan, mereka yang tahu? Kalau kita ini sudah 1400 tahun yang lalu, kita sudah lupa sejarah Nabi, maka perlu lagi diceritakan melalui maulid. Itu maknanya, kenapa mau ini datang, itu maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Saya bilang, sini kok, dia kok pakai mic ceramah. Itu maulid, Nabi tidak pernah pakai mic ceramah. Bid'ah itu mic. Ceramah apa gitu pakai mic? Mana kau dengar? Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Ini bid'ah semua ini. Yang kau ceramah di YouTube, bid'ah itu. Nah ini, jadi setelah punya ilmu, jangan ada sombong. Kemudian adik-adik sekalian, paling penting muliakan orang tua. Ustadz, saya masuk pondok ini Ustadz, saya tidak senang Ustadz, saya mau ini, tapi karena orang tua saya mau, saya ikhlas Ustadz, saya masuk di sini. Mudah-mudahan keikhlasan saya membahagiakan orang tua saya. Allah bukakan pintu kejayaan dunia akhirat. Ya? Nah, cara memuliakan orang tua, ikuti nasihatnya. Ustadz, saya belum bisa belikan AC orang tua saya belum bisa belikan kendaraan orang tua saya. Ya memang kita belum bisa. Lalu bagaimana membahagiakan orang tua? Jangan kau berikan berita-berita yang tidak menyenangkan hati dan pikirannya. Ada orang sudah tidak bisa kasih duit, kasih berita jelek terus. Wih, anakmu merokok, bingung lagi orang tua. Anakmu saya lihat di sana tidak pakai jilbab, bingung lagi orang tua kita. Jadi kalau belum bisa memberi materi orang tua kita, bahagiakan mereka orang tua kita dengan tidak memberikan informasi yang membuat mereka sengsara pikiran dan hatinya. Dua ya, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jaga akhlak. Jaga akhlak. Biar ilmumu tinggi, akhlakmu jelek, tidak ada gunanya.
Bahkan orang yang jelek sama tetangganya diponis oleh Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahu kau yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Lalu siapa kalau begitu ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Ini berbicara akhlak. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Setiap selesai sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi semua tetangganya dimusuhi. Sebelah kanan bertengkar gara-gara parkir. Depan rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Sebelah kiri bertengkar gara-gara apa? Pekarangan. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara apa? Gara-gara got. Orang seperti itu tidak mulia di sisi Allah. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka manfaat buat orang lain itulah akhlak. Maka adik-adik sekalian, apabila ketiga ini adik-adik bawa pulang nanti, belajar dengan sesungguh hati, memuliakan orang tua, menjaga akhlakul karimah, hakul yakin, Allah angkat derajatnya, derajat di dunia, derajat di akhirat kelak. Insya Allah. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan adik-adik sekalian yang ada di sini menjadi ulama-ulama besar, insyaallah. Dapat jodoh yang cantik-cantik dan soleha, dapat suami yang cakep-cakep dan soleh, amin ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Das'ad Latif yang sudah memberikan tausiah, motivasi pada kalian semua. Dan bulan kemarin Kiai Fahmi Salim juga memberikan motivasi pada kalian semua. Semoga dengan semua motivasi itu kalian tetap semangat untuk belajar, mengkaji, mengaji ilmu-ilmu agama. Amin. Masih semangat? Nah, ini saya sebut Ustadz sebagai generasi 554. Surat Al-Maidah ayat 5, surat kelima ayat 54. Ya, ayat 54 nanti dibaca. Coba bagaimana tepuk generasi 554? Salam generasi 554. Itu jadi mencintai Allah dan dicintai Allah, insya Allah. Jadi kepada kalian ulah jadi jelema bodoh. Hiji aya bodoh alewoh, dua aya bodoh katotoloyoh, tilu aya bodoh ngaheot, opat aya bodoh gagayot. Biar ruming dia. Bodoh alewoh itu orang bodoh tetapi dia mau bertanya-tanya, maka dia menjadi pinter gitu. Yang tadi segala dilahap. Yang kedua bodoh katotoloyoh, sudah bodoh tidak mau belajar. Ini bahaya. Ada cerita orang bodoh gitu kan, dagang peyem, jualan tape ke Jakarta gitu. Peyem, pariem peyem. Peyem dipanggil sama Jakarta, "Bang, tape sini." "Ini mah bukan tape, Pak, peyem," katanya. "Apa lu bilang?" "Enggak dibilang, ini mah di kilo," katanya. "Gila loh." "Ah, tidak gila," katanya, "ini mah udah dibungkus," katanya. Pergi. Kan tenan we nganggo ragi mah, kalau nggak pakai ragi nggak bakal jadi tape. Nah itu karena bodoh ya. Jadi ada santri saking kata Ustadz Das'ad Latif tadi harus beradab, tapi karena adabnya tanpa dasar ilmu maka dia datang ke Garut. Di toko di depan ada apa? Menakin apa tempat itu tuh pakaian teh, ya ada patung pakaian. Dia punten, tiap lewat menakin punten. Punten katanya begitu ya. Lama-lama kok nggak ngejawab sih, sombong amat. Oh, dia akhirnya tahu bahwa itu adalah patung. Begitu lewat toko selanjutnya, kebetulan orang Cina yang punya tokonya lagi duduk di depan sambil baca koran. Tiba-tiba dipegang kepalanya sama dia. Siapa patung. Akhirnya jadi ribut juga gitu. Makanya jangan jadi orang bodoh, tapi harus jadi orang pinter. Kalau orang pinter itu jualan pinter, wah dia tidak kalah ngomong. Ada tukang
itu tukang apa pecah belah, tukang ember, dagang ember di pasar, dibebet-bebet pan ember teh, ember kuat, bari dibebet-bebet gitu kan, ember kuat, ternyata belah. Dia tidak kalah ngomong, tuh yang kuat mah dalamnya juga begini, dan begitu. Nah, itu ya. Jadi kalau orang pinter tuh ya gitu, makanya kita ucap syukur kepada Ustadz As'ad Latif yang sudah dengan keridhoannya sejak dari dulu beliau ingin menengok Abah ke sini, menengok Pak Jujun. Kalau saya di sini dipanggilnya Abah karena mereka anak-anak manggilnya Abah ke saya. Mudah-mudahan aja kedatangan Ustadz menjadi kebaikan yang dibalas oleh Allah berlipat ganda, dan Ustadz disehatkan terus bersama keluarga jauh-jauh dari Makassar. Mohon maaf ini di bawah Gunung Piramid gitu ya. Dan Kiai Fahmi Salim terima kasih untuk yang kedua kali datang ke sini. Beliau adalah ahli tafsir dari Mesir. Jadi ini para ahli-ahli datang ke sini dalam rangka untuk apa? Untuk memberi motivasi pada kalian. Yang paling penting, knowledge is power but character is more. Oh, bahasa Inggris. Ini doktor, ini PhD, ini juga doktor sama dosen. Jadi bahasa Inggrisnya menang mulungan heula. Menang ngapalkeun sapeupeuting, dapat menghafal semalam. Knowledge is power but character is more. Ilmu adalah kekuatan but character is more. Sedangkan akhlak lebih utama. Bahwa adab itu di atas segala-galanya. Makanya amanat Ustadz tadi, jangan lupa kalian menjadi manusia-manusia berakhlak. Karena kalau tidak berakhlak, buat apa berilmu tanpa berakhlak? Karena ternyata ilmu tidak cukup untuk menjamin kehidupan ini baik. Karena ternyata ilmu juga tidak cukup untuk membangun bangsa ini dengan baik. Karena ternyata bangsa ini juga kadang-kadang hancur oleh orang-orang yang pintar, yang bukan orang-orang yang bodoh, tapi oleh orang-orang yang berilmu. Semoga kalian menjadi anak-anak soleh. Terima kasih. Kita akhiri dengan Kifaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba nyanyi santri gimana? Santri teh yang itu yang semoga itu jadi nasihat buat kalian, bukan hanya dilakukan tetapi jadi nasihat bahwa itulah syarat-syarat mencari ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.